Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 True FM memainkan hits terbaik True Famous. Sesi yang paling terakhir kita akan cerita tentang apa sih sebenarnya komunikasi itu, karena Bang Dosi ini juga salah satu anak muda yang menjadi motivator untuk komunikasi di Aceh dan juga Banda Aceh. Bang Dosi, nah kalau kita melihat ya, tadi seorang imam juga harus mempunyai bahasa komunikasi yang bagus juga ini ya. Benar Bang. Ini dasarnya apa sih komunikasi itu Bang Dosi, kalau lihat? Ya, pertama saya ingin bahas dulu mengapa seorang imam itu penting punya komunikasi, kemampuan komunikasi ini sendiri. Jadi ini sangat penting Bang, apalagi di era ya sekarang ini ya. Jadi kewibawaan, misalnya dia sudah jadi imam, tapi kemudian dia juga menyampaikan petuah-petuah motivasi tersebut, baik itu ceramah motivasi ataupun ceramah fikih, itu akan suasananya berbeda ketimbang seorang imam hanya menjadi imam saja, atau seorang penceramah hanya menjadi penceramah saja. Nah, kalau paketnya itu, tanda kutip nih, paket seorang imam itu juga dia adalah penceramah, ini kewibawaannya insya Allah akan berbeda. Nah, kewibawaan ini penting ya, atmosfer yang dibangun juga penting, bahwa si imam tadi baru saja mengimami, kemudian dia menghadap makmumnya, kemudian menyampaikan petua-petuanya. Ini cara komunikasi yang cukup baik dan saya pikir sangat efektif, lebih berpengaruh kepada para makmum untuk menyampaikan petua-petua dakwah tersebut atau motivasi itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi ini saya rasa memang juga harus dimiliki oleh para imam tersebut, Bang. Nah, kalau kita lihat komunikasi itu yang paling penting apa sih Bang Dosi? Oke. Komunikasi ini kalau menurut saya Bang, kalau di Aceh ini yang paling penting adalah keinginan yang kuat, bukan kepercayaan diri dulu gitu. Karena ini penting. Banyak orang kalau kita bicara tentang kemampuan public speaking nih, komunikasi public speaking ya, berbicara di depan umum, biasanya langsung orang mengatakan, wah saya belum percaya diri. Karena kalau dia tunggu kepercayaan dirinya gak akan ketemu, sampai kemudian dia punya keinginan yang kuat. Walaupun masih gemetaran, walaupun masih takut, tapi keinginan yang kuat ini akan sangat membantu dia untuk menghadirkan kepercayaan diri tadi. Saya rasa seperti itu, Bang. Nah, kita kembali kepada public speaking yang disampaikan oleh Bang Dosi tadi. Ya. Nah, selain modal yang Bang Dosi sampaikan menjadi seorang komunikator yang bagus, yang hadir dan mampu komunikasinya juga bagus. Ini apa faktor lain saat Bang Dosi juga melatih ini beberapa seminar-seminar yang ada itu, Bang Dosi, gimana? Kita di Dosi Alfian Small Speaking, nah ini jualan sedikit apa ya? Kita di Dosi Alfian Small Speaking itu melakukan pendekatan motivasi religius. Jadi kita lebih kan perlu orang kembali mengenal dirinya sendiri gitu Bang. Nah kita memperkenalkan dirinya kembali itu dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Memotivasi dia itu dengan pendekatan religius. Jadi itu yang kemudian kita lakukan. Kita kembali mengingatkan para peserta kita bahwa dia itu adalah makhluk yang luar biasa. Itu seperti surat At-Tin ayat keempat misalnya, itu selalu kita sampaikan bahwa laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Nah ini yang mungkin bisa jadi motivasi para peserta kita, bahwa dengan menganggap diri kita tidak sederhana, kepercayaan diri akan lebih mudah kita gapai, gitu. Kita hadirkan setiap kali kita ingin menggapai sesuatu. Nah ini motivasi yang kemudian lalu kita beri, dan kemudian juga ada beberapa teknik-teknik lain yang kemudian kita sampaikan juga, Bang. Baik Bang Dosi, harapan Bang Dosi ini untuk anak muda nih bagaimana? Apakah cukup dengan nongkrong-nongkrong aja di warung kopi ini, Bang Dosi, gimana? Oke, nongkrong warung kopi ini penting karena bisa membangun komunikasi dua arah, gitu ya Bang ya. Oh, itu termasuk salah satu bahasa komunikasi juga ya? Iya benar loh Bang. Komunikasi, cara kita berkomunikasi ya, kalau orang Aceh itu kalau perut nggak kenyang, minuman nggak enak ya nggak seru juga komunikasinya gitu ya. Kalau nggak ada minumannya gitu. Tapi ngopi ini kan bisa jadi ajang kita membagi hadiah gitu Bang. Jadi kita bisa kalau ada teman bayarin temannya, dapat hadiah lagi.
Dapat hadiah bisa jadi pahala juga gitu. Kalau ada yang memang lagi butuh makan belum makan, paling tidak ditawarin makan udah jadi sedekah gitu Bang ya. Jadi gimana caranya karakter keakihan kita harus dibangun kembali. Kita kan konfliknya cukup lama Bang, 32 tahun. Jadi paling tidak kekhawatiran kita termasuk juga akan berdampak kepada komunikasi ini mudah-mudahan bisa diminimalisir, kita bisa kembali berani berbicara di depan umum, kita kembali berbicara secara efektif. Dan jangan lupa juga kita harus sama-sama mengenal cara komunikasi kita tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya. Mudah-mudahan ini lebih cerdas kita berbicara. Kalau kami punya slogan itu makanya namanya smart speaking, Bang, cerdas berbicara. Jadi cerdas ini jujur, sederhana dalam berbicara ini penting dan mengenal media komunikasi yang kita gunakan. Karena kan ada yang belum begitu paham juga tentang perbedaan antara media massa dan media sosial gitu Pak. Bagaimana komunikasi di media massa, bagaimana di media sosial, dan bagaimana di media nyata itu harus benar-benar dipahami. Jadi dengan begitu mungkin komunikasi ini insya Allah akan lebih bermanfaat. Baik Bang Dosi Alfian, terima kasih atas waktunya yang sudah luar biasa untuk pagi ini. Saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, pada anak muda juga. Sukses untuk imam milenialnya. Dan ya sukses juga untuk program public speakingnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.